Hai sob, jumpa lagi di channel Wawasan Sobat. Ini video keempat dari channel Wawasan Sobat. Mohon maaf di channel ini enggak ada intronya sob. Daripada pusing mikirin gimana cara buat intro yang bagus dan keren, mending aneh kumpulin beberapa hal yang mungkin kalian baru tahu, versi Wawasan Sobat. 1. Kenapa warna langit berubah jadi jingga ketika menjelang senja? Ada yang udah tahu belum sob? Kenapa warna langit berubah jadi jingga ketika menjelang senja atau ketika matahari sudah mau terbenam? Jujur aneh aja baru tahu setelah baca beberapa artikel tentang ini. Dilansir dari National Geographic Indonesia, Adam Jordan seorang ahli meteorologi dari Australia mengatakan bahwa ketika terbit dan terbenam, matahari sedang berada di posisi rendah pada cakrawala. Ketika berada di posisi ini, sinar matahari harus melewati berlapis-lapis atmosfer untuk bisa terlihat oleh mata manusia. Nah, pada saat sinar matahari menabrak lapisan atmosfer, cahayanya akan terhambur. Buat yang belum tahu apa itu terhambur, aneh udah cari di Google artinya ini sob. Keluar, bertaburan ke sana ke sini atau berserakanlah. Buat yang udah tahu, ya, syukurlah. Penghamburan cahaya ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya debu, asap, dan partikel lain yang berada di udara. Partikel-partikel inilah yang menimbulkan hamburan cahaya akibat pemantulan yang terjadi ketika sinar matahari mencapai bumi. Cahaya matahari terpancang melalui gelombang cahaya. Semakin panjang gelombang cahaya, maka semakin lama cahaya tersebut berhamburan di atmosfer. Spektrum cahaya biru memiliki gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan spektrum cahaya warna merah atau merah muda. Nah, ketika siang hari, lapisan atmosfer jumlahnya lebih sedikit, sehingga cahaya biru lebih mudah menembus masuk. Itulah mengapa di siang hari kita dapat melihat pemandangan langit biru sob. Ketika bumi berada jauh dari matahari, lapisan atmosfer yang harus dilalui matahari semakin tebal. Spektrum warna jingga, merah, dan kuning dapat menembus jarak atmosfer yang panjang. Lalu, terjadilah warna yang indah di langit ketika matahari terbit dan tenggelam. 2. Apakah ikan juga bisa merasa haus? Tahu kan sob ikan hidup di mana? Pernah enggak kepikiran, ikan perlu minum atau enggak? Atau ikan bisa haus juga enggak ya? Dari beberapa artikel yang aneh baca jawabannya iya. Iya ikan bisa haus dan perlu minum sob, walaupun ya, mereka hidup dan berkembang biak di air. Dari beberapa artikel, aneh udah kumpulin penjelasannya seperti berikut, beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan kod, tuna dan sebagainya, memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ternyata ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia sob. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Bagian dalam tubuh ikan lebih banyak mengandung mineral dibandingkan air di sekitarnya. Sehingga air ini akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dengan proses osmosis tadi. Untuk ikan air laut, itu yang terjadi adalah sebaliknya. Air laut yang ada di sekitar tubuh ikan, itu lebih banyak mengandung zat garam. Sehingga air akan selalu keluar dari tubuh ikan ini. Untuk menjaga keseimbangan, ikan air laut ini harus selalu minum. Setelah itu, urin yang dikeluarkan oleh ikan air laut ini lebih kental, karena lebih banyak mengandung zat garam. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya. Sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Nah, itu dia kejelasannya sob. Walaupun aneh sendiri agak gimana gitu ya, tapi ya berdasarkan artikel yang bertebaran di internet, hal tersebut mungkin sudah dilakukan uji coba dan begitulah adanya. 3. Goa Glowworm, Selandia Baru. Tahu goa kan sob? Iya goa biasanya identik dengan gelap dan menyeramkan. Tapi tunggu dulu, ternyata ada loh goa yang sangat indah dan bahkan bercahaya gemerlap bintang di langit.
Eits, tunggu dulu, cahayanya bukan dari lampu ya sob. Goa yang bernama Goa Glowworm yang berada di Selandia Baru ini terletak di Provinsi Waitomo, Selandia Utara. Goa ini menawarkan pesona lampu hidup berwarna kebiruan yang tertempel di dinding dan langit-langit goa. Tapi sekali lagi sob, kilauan cahaya yang berada di dinding dan langit-langit goa ini bukanlah lampu atau kunang-kunang melainkan cacing. Cacing itu ukurannya sangat kecil. Yang dewasa hanya sebesar nyamuk, namun, karena jumlahnya berjuta-juta, maka cahayanya terlihat terang. Cacing bercahaya dengan nama latin Arachnocampa luminosa ini menghasilkan warna cahaya kehijauan. Istimewanya lagi, cacing ini hanya hidup di tempat ini dan tidak ditemukan di tempat lain sob. Pertama kali cacing bercahaya ini ditemukan oleh Tane Tinorau pada 1887. Cacing ini dijaga ketat oleh sekelompok ahli hewan. Mereka memiliki peralatan otomatis yang terus memantau kualitas udara di dalam goa seperti kadar karbon dioksida, suhu, dan kelembaban udara. Data dari peralatan ini dianalisis dengan teliti. Dari hasil penelitian itu, mereka menentukan apakah dan kapan pola aliran udara harus diubah dan berapa banyak orang yang diizinkan mengunjungi goa setiap harinya sob. 4. Salar de Uyuni, Bolivia, Amerika Selatan. Dunia memang penuh dengan keajaiban. Satu hal yang menarik adalah, keajaiban itu tercipta dengan sendirinya, melalui proses panjang tanpa campur tangan manusia. Salah satu keajaiban itu bisa kita saksikan di Salar de Uyuni, Bolivia. Danau garam terbesar di dunia itu kini menjadi salah satu tempat yang sangat memukau sob. Danau garam seluas kurang lebih 4086 km persegi ini berada di bagian tenggara Pergunungan Andes dan memiliki ketinggian sekitar 3650 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan artikel yang Ane baca, berikut penyebab danau garam terbesar itu dapat terbentuk. Dilansir dari lonelyplanet.com, sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu terdapat sebuah danau purba bernama Mincin. Danau purba ini diperkirakan pernah menutupi sebagian besar bagian barat daya Bolivia. Danau purba Mincin kemudian mengering secara bertahap. Selama bertahun-tahun, danau purba itu menjadi dua danau, yakni Danau Poopo dan Danau Uru-Uru yang masih ada hingga sekarang. Sementara sisa danau purba yang mengering telah berubah menjadi padang garam raksasa. Kandungan garam berasal dari mineral di pergunungan yang larut oleh hujan di masa lampau dan bercampur dengan air danau. Keringnya danau purba ini disebabkan oleh proses penguapan selama bertahun-tahun. Karena tidak ada aliran sungai, maka garam yang tidak ikut menguap akhirnya memenuhi dasar danau kering tersebut yang kini dikenal sebagai Salar de Uyuni. Tanda bahwa Salar de Uyuni pernah menjadi danau besar, bisa didapatkan dari berbagai peninggalan di goa-goa sekitarnya seperti fosil. Fenomena cermin langit raksasa ini, biasanya bisa disaksikan pada bulan Desember hingga Februari. Nah itu dia tadi beberapa hal yang mungkin kalian baru tahu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sampai di sini dulu video kali ini, ambil yang baik buang yang jelek. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Ane mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian informasi, penyebutan nama dan tempat. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye.